Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam keadaan sehat, agar kita semua dapat belajar dan terus memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review materi Kimia Dasar 2 tentang asam dan basa. Materi yang akan saya sampaikan semoga nanti dapat kita pelajari bersama. Sebelum itu, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan lebih berkah. Baik, kita langsung ke materi, yakni asam dan basa. Mendengar kata asam dan basa, kita ambil contoh sakit lambung atau sakit mah gitu. Pasti kita pernah mendengarkan bahwa orang sakit lambung itu asam di lambungnya itu sedang tinggi, sehingga mereka mengonsumsi obat lambung atau obat mah untuk meredakan gejalanya. Nah, salah satu sifat dari obat lambung ini adalah basa. Sifat ini bisa menetralkan asam lambung yang tinggi gitu. Jadi, apa sih asam dan basa itu? Kita akan bahas pada materi ini. Sebelumnya kita pernah mengkategorikan jeruk itu adalah asam. Kemudian sabun itu basa. Dari apa kita bisa mengkategorikannya? Nah, pada zaman dahulu sejarah ditemukannya asam dan basa itu mereka atau penemu asam dan basa ini adalah menggunakan indera pengecap atau lidah. Jadi mereka mencicipi. Kemudian setelah itu mengkategorikannya seperti merasakan makanan apa atau mencoba makanan gitu. Terus, oh ini rasanya seperti ini gitu. Lalu dikategorikan oleh mereka. Nah, asam sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni oxein, kemudian membentuk kata kerja Latin acere, artinya adalah membuat asam. Lalu bagaimana dengan basa? Basa berasal dari bahasa Arab. Basa artinya adalah abu tanaman. Di tahun 700-an itu ada Jabir Ibnu Hayyan membuat sebuah eksperimen dengan memanaskan KNO3 serta melarutkan gas dalam air membentuk asam nitrat. Begitupun dengan basa. Basa pertama kali diperkenalkan melalui panggangan abu yang diolah dengan CaOH2 lalu menghasilkan NaOH dan KOH, seperti itu. Kemudian semakin berkembangnya zaman, banyaknya ilmuwan yang terus belajar mempelajari tentang asam dan basa ini. Tokoh-tokoh dan teorinya itu ada Robert Boyle, Davy, kemudian ada Arrhenius, ada Borsted and Lowry, kemudian yang terakhir sampai pada ke Lewis. Yang pertama ada Robert Boyle, itu pada abad pertengahan, dia yang menentukan indikator asam basa. Dari indikatornya itu dari ekstrak tumbuhan, sebagai indikator alami ya kalau bahasa sekarang. Kemudian untuk Davy itu pada abad 18, beliau menyebutkan bahwa hidrogen itu memberikan asam. Selanjutnya ada teori Arrhenius.
Teori asam basa Arrhenius dikemukakan oleh Swedia Svante Arrhenius pada tahun 1884. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam air atau dalam larutan. Untuk basa, menurutnya adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan atau dalam air. Nah, bagaimana contohnya? Ada di sebelah kanan. NaOH itu jika diuraikan, ionnya adalah NH positif plus OH-. Kan tuh OH- itu berarti menurut teori Arrhenius adalah basa. Kemudian untuk HCl diuraikan ionnya menjadi H positif dan Cl-. Nah, itu kan menghasilkan ion H positif. Menurut Arrhenius, zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H positif dalam larutan itu adalah atau termasuk asam. Nah, asam dan basa ini jika bereaksi akan menghasilkan air dan senyawa ionik garam. Proses tersebut dinamakan dengan netralisasi. Sebagai contoh, ini adalah asam kuat atau asam sulfat ya, termasuknya direaksikan dengan basa KOH. Apa yang dihasilkan? Akan menghasilkan air dan K2SO4. Nah, itu adalah contoh reaksi proses netralisasi menghasilkan air dan senyawa ionik garam. Teori selanjutnya ada Brøsted and Lowry pada tahun 1923. Johannes Nicholas Brøsted and Thomas Martin Lowry, beliau berhasil mengembangkan teori Arrhenius dengan nama teori asam basa Brøsted-Lowry. Di teorinya, beliau berhasil menjawab kekurangan yang ada dalam teori Arrhenius, yakni tidak dapat menyimpulkan senyawa asam basa yang reaksinya itu tidak membentuk larutan. Di teori ini, menjadikan transfer proton atau H positif untuk menentukan sifat asam atau basa suatu senyawa. Asam menurut Brøsted-Lowry adalah zat yang dapat menyumbangkan atau mendonorkan proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Asam yang mengandung hidrogen dapat berdisosiasi menjadi H positif, sedangkan yang mengandung basa harus memiliki sekurang-kurangnya satu pasangan elektron bebas agar dapat menerima donor proton. Kita lihat contoh reaksinya adalah NH3 atau gas amonia direaksikan dengan asam klorida. Dari reaksi terlihat amonia akan menerima donor proton. Nah, karena menerima donor proton akan berubah menjadi muatan yang positif. Ini lihat, NH3 akan menghasilkan NH4 positif. Ini kan berarti menerima atom atau menerima proton ya. Nih. Nah, jadi menurut asam basa Brøsted-Lowry, NH3 atau amonia ini adalah senyawa basa. Kemudian untuk NH4-nya ini dikategorikan dengan sebagai asam konjugasi. Kan zat yang dapat menerima proton. Berarti NH3 kan ini menerima protonnya gitu. Menjadi NH4. Lalu untuk HCl atau asam klorida,
Dia adalah yang mendonorkan proton karena melepas proton dan merubah muatan menjadi negatif. HCl ini yang dihasilkan adalah Cl saja dengan ion negatif. Nah, asam menurut Borsted-Lowry tadi adalah zat yang dapat menyumbangkan atau mendonorkan proton. Lihat. HCl hanya dilepas menjadi Cl saja. Hanya ini dia akan bergabung dengan NH3 tadi. Nah, ini seperti itu. Teori terakhir atau teori yang ketiga ada asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis ini dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis di tahun 1923. Ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya, yang teori asam basa Borsted-Lowry itu. Menurut Lewis, asam adalah zat yang menjadi akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menjadi penyumbang atau pendonor pasangan elektron. Nah, kedua reaksi atau reaksi asam basa Lewis adalah reaksi perpindahan atau reaksi transfer elektron dari sifat basa ke zat yang bersifat asam. Kita langsung lihat ke contoh reaksinya. Kita misalkan NH3 atau amonia kita reaksikan dengan BF3 atau boron trifluorida. Ini adalah reaksi yang tidak terjadi perpindahan proton atau ion hidrogen di dalamnya. Nah, senyawa BF3 ini tidak memenuhi aturan oktet karena tidak semua kulitnya terisi. Coba kita lihat. Nah, BF3 kan hanya memiliki 6 buah elektron valensi. Sehingga agar mencapai kestabilan kan kurang 2. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai kestabilan? Nah, kita lihat di NH3. NH3 memiliki pasangan elektron bebas berikatan dengan BF3 nih. Ada 1. Ya. Kemudian sepasang elektron bebas NH3 mengisi orbital yang kosong pada BF3. Tadi kan yang kosong BF3 kan kurang ya. Kemudian dia mendapatkan donor dari NH3. Nah, keduanya membentuk kompleks asam basa dengan ikatan kovalen. NH3 yang menyumbangkan atau mendonorkan pasangan elektron bisa kita sebut dengan basa Lewis. Untuk BF3 ini kan berarti menerima donor atau akseptor pasangan elektron, kita sebut dengan asam Lewis gitu. Jadi yang menerima pasangan elektron ini kita sebut dengan asam Lewis, sedangkan yang mendonorkan pasangan elektron adalah basa Lewis. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi dapat berikatan atau membentuk ikatan yang kompleks. Dari ketiga teori yang saya sampaikan tadi, kita jadi bisa membedakan mana yang asam, mana yang basa. Kita bisa cek atau kita bisa lihat dari teorinya Arrhenius. Yang basa tadi seperti apa, yang asam seperti apa gitu. Atau tidak kita menggunakan teorinya Borsted and Lowry. Yang asam tadi apa? Kemudian yang basa tadi bagaimana gitu.
Atau juga kita bisa menggunakan teorinya Lewis. Jadi menjadi yang asam menjadi aseptor pasangan elektron, kemudian yang basa adalah menjadi pendonor pasangan elektron gitu. Kita juga bisa menyebutkan apa saja itu asam, apa saja itu basa gitu. Nah, semoga dari penyampaian yang saya sampaikan tadi kita bisa bertambah ilmunya dan kita semakin paham. Sekian dulu presentasi materi asam basa pada kimia dasar 2. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu kita semua bermanfaat. Amin.